Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana para Gen Z Iran meneriakkan kembali nama Reza Pahlavi. Secara mengejutkan, para Gen Z atau anak-anak muda yang ada di Iran sekarang ini, mereka meneriakkan nama Reza Pahlavi menggantikan rezim Ayatollah, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak anak muda di Iran pengen kembali ke zaman Reza Pahlavi? Apa alasannya? Apakah karena Ayatollah sekarang ini gagal memimpin Iran? Apa yang jadi permasalahan? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, di Iran itu 80% lebih para petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat di Iran itu rata-rata pemuka agama, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya biasanya ya, nggak semuanya tapi ya, biasanya kalau pemuka agama itu jadi petinggi di suatu negara, maka negara tersebut gagal. Di zaman sekarang ya, bukan zaman dulu ya, kita bicara konteks zaman sekarang. Kenapa? Ya, kalau kita bandingkan dengan di Konoha misalnya. Di Konoha ada menteri yang berasal dari pemuka agama, menteri seorang ulama, tapi korupsi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak gagal pemuka agama jadi pejabat negara? Apa alasannya? Kemudian kenapa negara yang berlandaskan agama seperti Iran, berlandaskan Islam, tapi seringkali anti kritik, seringkali gagal dan terpuruk banyak konflik seperti Iran sekarang ini. Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan tradisi dan beragama? Apakah ada hubungannya dengan agama itu sendiri? Apakah ini hanya oknum? Kemudian krisis ekonomi yang menimpa Iran sekarang ini gila-gilaan, guys. Ya, bayangkan inflasinya itu gila-gilaan. Bayangkan, kenaikannya itu hampir sampai 42%. Bayangkan, satu rial itu kurang lebih nilainya 1 rupiah. 1 rupiah itu kalau ditukar dengan dolar, hampir 1 juta rupiah, guys. Jadi, mata uang daripada Iran sekarang ini hancur lebur berantakan. Nah, yang terjadi sekarang di Iran ini adalah melebihi kejadian tahun 98 krisis moneter, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa semua hal ini bisa terjadi? Kenapa kalau pemuka agama jadi pejabat biasanya akan gagal, biasanya akan menyusahkan negara, biasanya bikin negara semakin terpuruk. Kenapa kita bahas ini? Karena Iran ini adalah role model daripada warga Konoha. Jadi, kalau Iran runtuh, berarti Konoha juga akan runtuh. Kenapa? Karena Konoha itu berkiblat ke Iran. Karena Konoha itu berkiblat pada negara Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, apa manfaatnya bagi negara kita dari keruntuhan Iran ini? Manfaatnya adalah kenapa anak-anak muda atau Gen Z di Iran sekarang ini merindukan yang namanya kepemimpinan Reza Pahlavi? Kenapa? Apa alasannya? Karena anak-anak muda itu kan sangat melek dengan teknologi, melek dengan informasi, melek dengan internet, sehingga mereka bisa membedakan gaya kepemimpinan Reza Pahlavi dengan Ayatollah. Jadi Ayatollah itu tidak bisa membohongi anak-anak muda, tidak bisa dikasih propaganda. Karena apa? Karena anak muda itu sangat kepo dengan ilmu pengetahuan di internet ya. Jadi Gen Z itu lebih percaya internet daripada Ayatollah. Lebih percaya internet daripada orang tua mereka. Bukan mereka tidak menghargai orang tua mereka ya, tapi biasanya orang tua mereka itu sangat berpihak biasanya. Berpihak pada agama dan lain sebagainya. Sementara Gen Z itu nggak peduli. Genja itu lebih kalau di luar negeri ya, bukan di Konoha ya. Kalau Genja di Konoha itu dikasih bansos langsung ya, diam gitu ya, nurut. Jadi Genja di Konoha itu beda dengan Genja di luar negeri ya. Genja di Nepal, di luar negeri itu beda jauh kalau dibandingkan dengan Konoha. Kalau Konoha itu dikasih bansos langsung ini guys, langsung diam ya. Kemudian disogok dikit langsung diam gitu ya. Kita tuh nggak bisa mengandalkan Genjet Konoha ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya,
Ayatollah ini punya gaya kepemimpinan yang sangat-sangat berbeda dengan Reza Pahlavi. Apa perbedaannya? Jadi, perbedaannya itu Reza Pahlavi itu lebih pro terhadap Barat. Bukan berarti pro terhadap Barat itu sesat ya. Warga Konoha itu kan selalu membenci yang namanya Barat. Kenapa sih warga Konoha itu membenci yang namanya Barat? Apa alasannya? Ada satu rahasia yang jarang dibongkar, guys. Dan ini selalu ditutupi oleh pemuka agama di Konoha. Apa alasannya? Kalau kita pro ke Barat, maka pemuka-pemuka agama, ulama-ulama ya, dan petinggi-petinggi agama di Konoha, maka mereka tidak akan dapat tempat di pemerintahan. Mereka tidak akan dapat yang namanya amplop. Mereka tidak akan dapat yang namanya penghargaan dari pemerintah. Jadi kalau kita perhatikan ya, pemuka-pemuka agama di Konoha itu sangat diuntungkan kalau saya perhatikan, apalagi pada saat kampanye. Karena apa? Karena banyak para politisi-politisi itu sungkem terhadap pemuka agama, ya ketua-ketua ormas. Karena apa? Karena masyarakat kita itu sangat mendambakan yang namanya pemuka agama. Masyarakat kita itu menganggap bahwa pemuka agama itu wakil Tuhan, padahal banyak pemuka agama di Konoha yang korupsi, ya, yang ngoleksi ani-ani, ya, pokoknya macam-macam dah, ya. Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu, rata-rata korup. Nah, ketika masyarakat kita itu percaya dengan pemuka agama, sehingga ini sangat diuntungkan. Para pemuka agama itu sangat diuntungkan. Kenapa? Karena politisi itu akan sungkem terhadap pemuka agama. Ya, para politisi-politisi di Konoha itu akan ngasih amplop yang tebel bagi pemuka agama. Jadi mereka sangat diuntungkan. Sehingga mereka membenci yang pro barat. Kalau kita pro barat, maka kita akan berpikir rasional, berpikir waras. Di barat itu nggak ada istilah pemuka agama, nggak ada. Ya, di barat itu kalau pemilihan ya kita harus jujur dan adil gitu. Kita tidak melihat yang namanya agamanya. Itu yang mereka hindari ya. Cuman ya para pengikutnya, mohon maaf ya, pengikutnya itu kan IQ-nya setara gorila ya. Jadi kalau pemuka agama mengatakan, "Oh, barat itu sesat, barat itu laknat, barat itu masuk neraka." No, tujuan mereka itu sebenarnya biar mereka dapat panggung di dunia politik. Biar para pemuka agama itu dapat amplop. Mereka bertransaksi kok di bawah meja ketika pemilu. Banyak tuh ya di Konoha ya, misalnya nih pimpinan Ponpes misalnya ya, di Konoha tapi ya, bukan Indonesia ya. Kemudian ketua ormas misalnya, banyak follower misalnya. Maka mereka bertransaksi di bawah meja. Ya, suara kita itu dijual oleh pemuka agama, guys. Woi, sadar woi. Suara kita itu dijual oleh para pemuka agama. Makanya mereka benci yang pro barat. Jadi kalau di barat itu ya, nggak ada istilah seperti itu. Pemuka agama itu dibabat semuanya, diratakan semuanya. Kenapa? Karena seringkali pemuka agama itu mempolitisasi agama, menjual agama. Itu yang dihindari oleh orang-orang barat. Jadi di Konoha juga seperti itu ya. Sangat membenci orang yang pro terhadap barat. Apa masalahnya kalau kita pro terhadap barat? Iya kan? Apa masalahnya? Toh juga agama itu dijadikan sebagai komoditas kalau di Konoha, kalau saya perhatikan ya. Kita itu sebenarnya dibodoh-bodohi oleh pemuka agama itu sendiri. Kalau boleh jujur ya, mereka sangat suka kita bodoh. Mereka benci kalau kita pintar, kalau kita cerdas. Ya, makanya mereka sangat membenci yang namanya pro barat. Sama seperti Iran. Iran juga seperti itu. Ya, pemerintah daripada Ayatollah sekarang ini sangat-sangat benci yang namanya pro barat. Ya, sangat benci yang namanya Amerika dan sebagainya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang barat itu liberal. Nah, apa masalahnya kalau kita liberal? Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini. Kalau kita liberal itu apa masalahnya coba? Apa masalahnya? Kan nggak ada masalahnya kan? Emang kalau orang liberal itu langsung bunuh-bunuhin orang gitu ya, langsung mempersekusi orang gitu? Enggak kan? Kalau liberal itu langsung menghancurkan rumah ibadah gitu? Enggak kan? Kalau kita liberal itu langsung masuk neraka gitu, emang ada jaminan gitu? Emang kita sudah berkonsultasi pada Tuhan gitu? Emang Tuhan sudah ngomong gitu? Apa masalahnya kalau liberal? Saya tuh bingung banget ya, kenapa warga Konoha itu membenci yang namanya orang yang liberal? Apa masalahnya? Emang liberal itu dosa? Enggak kan? Justru kalau saya perhatikan tuh negara yang liberal itu ya, negara yang berpikir bebas itu, liberal itu kan berpikir bebas, berpikir kritis. Jadi kita tuh munafik banget sebagai warga Konoha ya. Kita tuh menginginkan negara kita maju.
Sementara nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau mereka mengharamkan yang namanya sekuler dan liberal. Di Konoha itu kan seringkali mengharamkan yang namanya liberalisme. Kenapa kita mengharamkan liberalisme? Apa alasannya? Biar kita tidak berpikir kritis. Itu sebenarnya. Kalau kita berpikir kritis, maka kita tidak akan mendewakan pemuka agama. Ya, orang yang liberal itu biasanya mereka berpikir kritis, berpikir waras. Mereka memilih pemimpin itu bukan berdasarkan agama. Itu yang mereka benci sebenarnya. Cuman ya, para pemuka-pemuka agama di Konoha itu sengaja menutupi. Saya doang yang berani bongkar ini ya. Di Konoha itu kan orang yang berhaluan barat atau berhaluan liberal itu sangat dibenci ya. Saya doang guys ya. Jadi Anda harus ini ya, harus merapatkan barisan gitu. Karena ini sangat berbahaya sekali ya. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini, maka negara kita juga akan hancur seperti Iran misalnya. Kenapa Iran itu hancur? Kenapa? Karena mereka terlalu menuhankan pemuka agama. Mereka terlalu berhaluan pada agama. Padahal pada faktanya kalau boleh jujur ya, kalau kita perhatikan di Konoha misalnya, pemuka-pemuka agama di Konoha itu kan sebenarnya mereka sangat punya akses terhadap pemerintahan. Kita ambil contoh misalnya seperti menteri misalnya. Jadi menteri di Konoha itu mereka itu biasanya sangat disarankan oleh pemuka agama. Bahkan pemuka agama itu sendiri bisa jadi menteri seperti Mas Yakul misalnya, Gus Yakul. Nah, Gus Yakul itu kan korupsi ya, padahal kan dia pemuka agama. Dia pentolan daripada NU. Bayangkan ya, seorang pemuka agama, pentolan NU, aduh kacau balau ya. Jadi kita itu tuh nggak boleh mendewakan yang namanya pemuka agama. Kenapa mereka korupsi? Apa alasannya? Karena mereka nggak ngerti, ya nggak ngerti bernegara ya. Mereka nggak punya ide-ide gitu ya, gimana cara memajukan suatu bangsa. Yang ada di pikiran mereka itu, kalau pemuka agama jadi pejabat, yang ada di pikiran mereka itu, mari kita berdoa supaya negara kita maju. Itu guys. Sementara ya orang yang pro barat itu, orang yang berpikir rasional, orang yang berpikir kritis itu nggak cukup hanya doa. Woi, nggak cukup hanya doa memajukan bangsa kita. Makanya kalau kita ditimpa masalah itu, misalnya ada bencana, misalnya banjir dan sebagainya, kita kan biasanya hanya berdoa ya, ya semoga Tuhan ya mengampuni dosa kita, semoga Tuhan menyelesaikan banjir ini tanpa berusaha, tanpa berpikir apa sih penyebab daripada banjir ini. Jadi pemuka agama itu menyelesaikan masalah itu ya, biasanya dengan doa. Ya, bayangkan seorang menteri kalau menghadapi masalah mengandalkan doa, bagaimana coba? Bahkan kalau boleh jujur ya, kementerian paling korup di Konoha itu, nomor 2 ya, paling korup nomor 2 itulah Kementerian Agama. Jadi para pemuka agama ini adalah sarang korupsi. Kenapa mereka jadi sarang korupsi? Kenapa mereka suka korupsi? Karena kita mendewakan mereka, karena kita menuhankan mereka, karena kita terlalu percaya terhadap mereka. Kita tidak pernah mengkritisi kinerjanya, kita tidak pernah skeptis terhadap pemuka agama, kita menuhankan pemuka agama, karena kita membenci barat gitu, membenci berpikir kritis. Ya terimalah apa adanya gitu, seperti sekarang ini. Ya, satu capek ya ngomong seperti ini, tapi nanti saya akan dicap PKI ya, dicap liberal ya, dicap sekuler ya. Di Konoha itu kalau kita berbeda pendapat itu, maka kita akan dilabeli jelek gitu ya. Ya, mereka berpikir bahwa liberal itu jahat, bunuh-bunuhin orang gitu. Padahal bayangkan pemuka agama korupsi. Itu lebih jahat, guys. Korupsi. Ya, kemudian para pemuka agama di Konoha juga sekarang ini kalau saya perhatikan mereka rebutan tambang. Ormas rebutan tambang guys, NU main tambang, Muhammadiyah main tambang. Bayangkan guys, ya pemuka agama itu sibuk rebutan tambang. Kenapa saya bahas ini? Karena ini mempengaruhi bangsa kita. Kalau kita bermajab ke Iran, maka ya pemimpin-pemimpin di Konoha itu akan meniru seperti pemimpin yang ada di Iran. Karena kita itu berkiblat ke Iran, ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Kenapa saya bahas ini gitu? Ya, jadi mohonlah sama yang nonton video ini ya, jangan terlalu mendewakan pemuka agama, jangan terlalu menuhankan pemuka agama. Pemuka agama juga manusia. Belum tentu mereka masuk surga. Kalaupun surga itu ada ya, belum tentu. Emang ada jaminan mereka masuk surga? Nggak ada. Ya, jadi jangan terlalu menuhankan yang namanya pemuka agama. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita menuhankan pemuka agama, maka kita akan anti kritik seperti di Iran. Jadi kalau kita mengkritik pemuka agama sama seperti di Iran ya, maka kita akan dianggap sesat. Karena apa? Karena kita
disangka mengkritik agama itu sendiri. Padahal yang kita kritik itu adalah pemuka agama, orangnya, bukan agamanya. Nah, kalau saya mengkritik pemuka agama di Konoha itu, maka saya akan dicap anti agama. Enggak, saya nggak ada urusan dengan agama. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran, mengajarkan kebaikan, ya, jangan mempolitisasi agama. Cuman kalau saya perhatikan di Konoha itu justru agama dipolitisasi gitu. Ya, kalau kita mengambil landasan agama itu jadi landasan negara, maka negara kita itu akan anti kritik. Siapa yang berani mengkritik pemuka agama? Gak berani. Kalau kita mengkritik pemuka agama itu dianggap kita mengkritik agama, ya. Makan itu agama. Jadi itulah alasannya kenapa Iran ini semakin hari semakin terpuruk. Dan para Gen Z, mereka sangat menguasai yang namanya teknologi, mereka menguasai yang namanya internet, sehingga mereka tidak mudah termakan oleh propaganda. Biasanya kalau ada masalah seperti ini, Iran akan mengatakan, oh ini ulah daripada Israel, oh ini ulah daripada Amerika. Padahal karena mereka gagal jadi pejabat, mereka tidak berintegritas, mereka tidak bisa dipercaya. Mereka kerjanya cuma makan tidur, ya. Mereka nggak peduli dengan rakyatnya, mereka tidak jujur, mereka korupsi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak maju. Iran tidak maju karena apa? Karena mereka tidak jujur. Ya, pemuka-pemuka agama di sana nggak jujur, korupsi, sama seperti di Konoha. Ya, jadi mereka selalu menyalahkan yang namanya pihak ketiga, Amerika. Ya, kalau misalnya dia mengatakan, oh Amerika, oh turut andil dan sebagainya, bla bla bla. Ya, ya benerin dulu negaranya gitu. Kalau negara Iran itu pemerintahnya bersih misalnya, jujur, nggak ada masalah, nggak seperti sekarang ini, hancur-hancuran, inflasi gila-gilaan. Ngapain demo coba? Justru kan penyebabnya itu karena masalah internal dulu, baru masalah eksternal. Amerika itu kan eksternal, Israel itu kan eksternal. Ya, sama seperti Konoha. Kalau Konoha itu misalnya nih banyak orang demo gitu ya, masalah di mana-mana. Karena apa? Karena masalah internal, bukan masalah eksternal. Kita itu selalu menyalahkan pihak ketiga. Jadi, mohon maaf ya, pemuka agama itu biasanya sangat susah introspeksi diri. Enggak semuanya tapi rata-rata susah introspeksi diri. Karena apa? Karena mereka percaya setan, iblis. Jadi biasanya mereka akan mengatakan, oh ini karena godaan iblis. Biasanya seperti itu guys, kalau saya perhatikan. Kemudian mereka akan menyalahkan pihak ketiga. Oh, ini karena kita kurang berdoa aja ya. Oh, ini karena kita buka hijab aja gitu ya. Oh, ini karena maksiat ya. Jarang menyalahkan dirinya sendiri, selalu menyalahkan orang lain. Itu susahnya kalau menjadi negara agama, guys, tanpa kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain PKI, ateis. Enggak ada urusan mau PKI, mau ateis. Enggak ada urusan, guys. Ya, cuman masalahnya kita itu terlalu berlebihan dalam beragama, terlalu menuhankan pemuka agama dan ini sangat berbahaya sekali, guys. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, biasanya di negara agama itu mereka tidak mementingkan yang namanya riset. Karena apa? Karena mereka itu berfokus pada akhirat. Jadi kalau misalnya nih ya kita ambil contoh di negara-negara maju itu seperti Finlandia, Norwegia, ya Amerika dan sebagainya, mereka punya budget yang gede, yang tinggi terhadap riset. Tapi kalau di negara agama itu ya seperti Konoha, kita tidak peduli dengan riset. Karena apa? Karena kita itu lebih fokus mengurusi yang namanya umroh, dana haji, ya mengurusi yang namanya akhirat daripada riset. Ya kita lebih pentingkan yang namanya dana haji daripada riset. Kenapa? Karena kita itu berpikirnya dunia ini cuma sementara. Ya, warga Konoha kan sering mengatakan seperti itu. Duit mah nggak dibawa mati. Dunia hanya sementara. Jangan memikirkan duniawi. Tapi besoknya minta sumbangan di pinggir jalan, guys. Minta sumbangan di tengah jalan untuk membangun masjid. Bayangkan coba. Warga Konoha mengatakan duit nggak dibawa mati ya. Duit bukan segalanya. Ya, jangan mikirin dunia mulu, tapi mereka menderita di tengah jalan minta-minta, mengorbankan nyawa mereka. Bayangkan ya, kalau misalnya ada mobil iseng menabrak mereka bisa meninggal. Tapi mereka lakukan itu apa? Untuk apa? Untuk membangun masjid. Jadi kontradiktif ya. Mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Saya berpihak pada kebenaran, saya berpihak pada kejujuran ya. Jadi buku-buku yang saya baca selama ini, kalau saya tidak bagikan pada Anda, ya jadi jangan berpikir bahwa saya bikin konten ini karena baru saya baca gitu ya buku. Enggak, ini buku yang saya baca puluhan tahun yang lalu gitu ya. Jadi sebelum saya
bikin video seperti ini, saya udah riset bertahun-tahun gitu ya. Saya udah baca buku ya puluhan tahun yang lalu. Ya, saya sudah mengamati gitu. Itu kalau saya perhatikan guys. Biasanya negara yang berlandaskan agama itu sangat susah mencari negara maju, susah banget ya. Kemudian bagaimana dengan inflasi yang ada di Iran sekarang ini? Jadi di Iran itu kan ada inflasi gila-gilaan ya. Apa yang jadi permasalahan? Permasalahannya itu ya pemerintah mereka itu nggak kerja. Apakah ini pengaruh daripada embargo Amerika? Iya berpengaruh, tapi itu eksternal, bukan internal. Jadi kita fokus pada internal gitu. Sama seperti di Konoha misalnya, kalau rupiah itu naik gila-gilaan, itu karena apa? Karena pemerintah kita tuh nggak kerja, tidur ya. Woi, tidur, pemerintah kita tidur. Ya nggak berusaha menekan yang namanya nilai dolar terhadap rupiah. Tidur, ngorok. Ya itu permasalahannya. Cuman kan pemerintah Konoha itu kan biasanya akan menyalahkan orang luar. Oh ini karena pihak ketiga. Jadi biasanya masyarakat yang selalu menyalahkan orang lain itu tidak akan pernah menjadi negara maju. Tidak akan pernah menjadi negara maju. Never menjadi negara maju. Nggak bakal. Kalau kita mau jadi negara maju itu harus introspeksi diri. Jangan dikit-dikit salahkan iblis, salahkan setan, salahkan Amerika, salahkan Israel. Ya kalau mereka misalnya nih mempengaruhi, ya jangan mau dipengaruhi gitu ya. Kalau kita misalnya digoda gitu, digoda oleh setan bernama Amerika misalnya, contoh misalnya. Bukan berarti saya mengatakan Amerika setan, contoh misalnya kalau ada iblis yang menggoda kita. Kenapa kita mau tergoda? Itu permasalahannya. Ya kan? Ya nggak sih, sering gitu sebenarnya. Jadi saya mengajak yang untuk video untuk introspeksi diri. Jadi permasalahan bangsa kita itu mirip dengan permasalahan Iran. Makanya saya bikin video ini. Kalau Iran ini tumbang hancur, Konoha juga akan mengikuti guys. Catat omongan saya ya. Mark my words ya. Catat perkataan saya. Potong kuping saya. Kalau kita menjadi negara agama, ya kalau saya perhatikan sekarang ini kita secara tidak langsung sudah jadi negara agama guys. Cuman tidak secara terang-terangan ya, secara malu-malu ya. Buktinya MUI. Kalau kita negara demokrasi nggak mungkin ada MUI, nggak mungkin. MUI itu kan seperti membentuk negara di dalam negara guys, tanpa kita sadari. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda pro terhadap pemerintahan Reja Palevi atau Ayatollah? Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.